Selamat pagi anak-anak kelas 81. Apa kabar hari ini? Sehat? Iya, sehat bukan? Ya, kita mulai pelajaran kita. Memilih untuk tidak berputus asa. Inilah materi kita untuk pertemuan hari ini. Memilih untuk tidak berputus asa. Iya, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ke bab pelajaran kita hari ini, kita kebaktian. Ya, kebaktian, siapkan hatinya, kita mau ibadah. Ibu pilih lagunya dengan judul Ku Tahu Tuhan Pasti Bekerja. Lagu ini berhubungan dengan materi kita tadi, memilih untuk tidak berputus asa. Sambil kebaktian, sambil bernyanyi, dihayati lagunya anak-anak ya. Direnungkan, disesuaikan dengan materi kita hari ini. Kita bernyanyi. Terima kasih ya Bapak buat penyertaan-Mu. Kami mau belajar ya Bapak, karena Kau sertai kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa Ibu mau cek dulu kehadiran anak didik kami semua ya, supaya Ibu semakin mengenal namamu, kenal wajahmu ya, walaupun sudah Ibu kenal sebagian kan. Oke, Ibu absen, Ibu panggil Desi Simatupang. Iya, hadir. Diana. Iya. Dio Marcel. Iya. Efrialdi. Mana dia? Sakit? Ada suratnya? Iya, nanti cek ya. Ada ya. Jackie. Julius. Iya. Ini dia ya. Hanya satu yang sakit ya. Semua hadir ya. Iya, bagus. Tidak ada yang lupa. Semua semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita mengenai memilih untuk tidak berputus asa, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Diharapkan dengan belajar memilih untuk tidak berputus asa, inilah poin-poin yang penting kamu harus pahami. Yaitu mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan, menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Iya, ini berhubungan memilih untuk tidak berputus asa, berhubungan dengan materi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
kita belajar mengenai hidup beriman dan berpengharapan. Inilah aplikasinya, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Minggu yang lalu kita belajar mengenai hidup contoh dalam tokoh Alkitab yang memiliki sikap hidup beriman dan berpengharapan seperti siapa? Iya, Abraham. Siapa lagi? Ya, dia Marcel sebutkan. Iya, Nuh. Itu dalam tokoh-tokoh Alkitab. Kemudian tokoh dunia siapa? Sebutkan. Siapa? Viviana. Iya, Ibu Monica, ibu dari Santa Agustinus yang terus berpengharapan. Jadi inilah dia tujuan pembelajaran hari ini, mensyukuri dan menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Kemudian kamu tahu bagaimana itu arti berputus asa dan bedanya dengan berpengharapan. Harus dibedakannya. Kemudian menjelaskan pesan Tuhan Yesus tentang hidup tidak khawatir dan putus asa, dan menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Kemudian menjelaskan mengenai mempraktikkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Harus dipraktikkan. Ini dia. Memilih untuk tidak berputus asa. Itulah dia tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai memilih untuk tidak berputus asa. Oke, sekarang sebelum kita lanjut kepada materi yang lebih jauh lagi, adik kami, tahu kan apa itu putus asa? Pernah dengar putus asa? Iya, pernah kan? Pernah putus asa kan? Iya, pernah. Sekarang sebelum kita masuk kepada materi kita lebih jauh, coba kamu ini saya minta kamu menceritakan pengalaman kamu tentang berputus asa. Boleh ditulis di selembar kertas sambil temanmu yang menulis. Siapa yang mau berani tanpa harus menulis yang menceritakan secara langsung di depan kelasmu, menceritakan pengalamanmu tentang hidup beriman dan berpengharapan. Harus berani ya, jangan malu-malu. Harus berani bicara, melatih kamu supaya tampil berani. Ibu pun dulu waktu seusiamu malu-malu ya, tapi harus dilawan, harus berani tampil. Ya, adik kami ya? Iya, si Melika dia berani mau menceritakan secara pengalamannya secara langsung tentang hidup beriman dan berpengharapan. Oke, si Melika silakan ceritakan. Ayo berdiri nak. Iya, luar biasa sekali pengalaman-pengalaman yang diceritakan oleh anak didik kami semua, dan juga tadi ibu sudah baca tadinya mengenai pengalamanmu. Ada yang malu-malu memilih untuk menulis, tidak masalah. Jadi yang penting pengalamanmu ketika berputus asa sudah sampai kepada ibu. Mengapa pernah berputus asa, apa penyebabnya, itu dia ya. Oke, sebelum kita masuk kepada materi, siapkan dia, ibu mau menampilkan sebuah video bahwa kita manusia tidak pernah lepas dari masalah. Jadi mari kita saksikan dulu video tentang perjuangan seorang laki-laki, bagaimana dia melawan kekurangan, keterbatasan yang dimilikinya, dan dia memilih untuk tidak berputus asa. Ini dia ya, mari kita saksikan. Do not give up, jangan menyerah, itu dia ya. Motivator terkenal di seluruh dunia, ini dia terkenal. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia mampu berenang, walaupun tidak punya tangan dan kaki. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya
are some times in life where you fall down. Lihat dia makan telur dikit ya kulitnya, cangkangnya ikut digoreng. So sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you. You don't have to impress anyone. You're yourself. And fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future. It scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Is that fear paralyzing you? I just want to ask you today, do you have that? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. Try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm going to get up? No. Something. Not just something you can do, but you can live life. Life is not always good. Life is always not rosy. Life is worth living when you find purpose. Iya, hidup menjadi layak ketika kamu memiliki tujuan. Itulah yang dikatakan oleh Nick Vujicic. Do not give up. Jangan menyerah. Bagaimana perasaan menonton video tadi? Terharu? Iya, siapa terharu dia ya? Si Roberto terharu. Yang lain juga mungkin sudah itu sangat ekspresinya terharu ya, itulah dia. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia tidak berputus asa, tidak menyerah. Atau kita orang Batak sering bilang itu mendele katanya. Jangan seperti itu. Jangan menyerah. Never give up, ya. Oke, kita masuk kepada materi kita. 3 pesan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kamu sudah baca di rumah kan? Sudah baca? Iya. Nah, buka Matius 6 ayat 25 sampai 34. Oke, silakan dibaca ganti-gantian ya, berganti-gantian. Berubah cepat buka kitab. Siapa duluan angkat tangan itu dulu. Harus bisa. Iya. Baca si Kevin. Iya. Itulah dia mengenai 3 pesan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Mari kita lihat. Bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Itu dia pesan yang pertama. Jangan khawatir tentang makan, tentang minuman, tentang pakaian. Karena Tuhan
karena dipelihara oleh Tuhan. Itu dia. Kemudian pesan yang kedua adalah yang utama dalam kehidupan ini mencari kerajaan Allah. Itu dia yang paling penting, kerajaan Allah. Karena hidup dunia ini hanya sementara waktu. Harta yang kamu kumpulkan di dunia ini tidak kamu bawa mati. Itu bisa hilang. Tapi harta surgawi tidak hilang. Itu yang utama. Jadi jangan khawatir mengumpulkan harta untuk makan, untuk minum, tabungan dan sebagainya, untuk baju yang harga mahal. Tetapi kamu tidak mengumpulkan harta duniawi, itu pekerjaan yang sia-sia. Betul? Iya. Itu dia. Kemudian yang ketiga, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Jangan khawatir. Karena Tuhan pasti menolong. Ini adalah 3 pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 25-34 sebagai dasar kita untuk tidak berputus asa. Itu dia untuk kami ya. Oke? Nah, tadi kamu sudah menonton video dan bahkan ibu sudah suruh kamu membaca buku-buku sumber-sumber yang lain di rumah kan, yang berhubungan dengan tidak memilih untuk tidak berputus asa. Sekarang ibu untuk kelompok diskusi ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. 4 orang untuk kelompok diskusi. Kita berdiskusi mengenai 3 poin diskusi. Nanti disajikan ya di depan kelas. Yang pertama, bagaimana sikap menghadapi masalah. Yang kedua, pandangan orang Kristen tentang bunuh diri dalam menghadapi masalah. Pandangan kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana remaja. Bagaimana kamu ketika kamu menghadapi bullying. Diskusikan dengan teman kelompok. Jadi iya, merupakan diskusi yang sangat luar biasa ya, seru sekali, banyak sekali tanggapan-tanggapan yang dikemukakan oleh anak didik kami mengenai bagaimana menghadapi masalah, bagaimana pandangan kita orang Kristen tentang bunuh diri ya, dan bagaimana kita seharusnya menghadapi bullying. Karena memang kenapa ibu fokus kepada bunuh diri dan bullying, karena memang ini yang sering dihadapi oleh kalian orang remaja, bullying khususnya. Lagi ibu sangat sering sekali menyoroti masalah bullying. Jangan mengajak teman, jangan suka sekali menuduh temannya. Ini sangat tidak boleh karena memang sangat berpengaruh sekali kepada psikologis ataupun kejiwaan orang yang kalian bullying. Stop bullying, ya. Oke, jadi tadi sudah kita diskusi yang luar biasa tadi. Ada tadi banyak sekali respon dari adik kami. Terima kasih untuk responnya. Berarti adik kami semangat untuk belajar ya. Jadi kita masuk kepada hasil diskusi tadi. Bagaimana cara menghadapi masalah. Ini kita lihat bahwa dalam menghadapi masalah ada 2 poin besar. Yang pertama yaitu putus asa. Nah ini dia, memilih untuk tidak berputus asa itu bagi orang yang beriman. Tetapi kita orang yang tidak beriman, orang yang tidak memiliki pengharapan, sering sekali memilih untuk putus asa. Jangan ya. Apa itu putus asa? Putus asa. Ayo silakan baca dulu si Afrialdi absennya. Desi Simatupang, ayo baca dulu Nina. Iya, putus asa adalah sikap yang merasa dirinya gagal atau tidak mampu meraih suatu impian, harapan atau cita-cita dan tidak mau berusaha. Dalam pelajaran di kelas juga misalnya tugas-tugas dari guru dikasih tugas, kamu sudah berusaha sekali juga menyerah, kamu letakkan tugasmu itu memilih untuk mencontek. Itu bukan sikap orang Kristen. Harus berusaha. Bagaimana saya mampu? Kenapa si Anu bisa dan tidak bisa? Itu dia. Ya. Kemudian poin yang kedua, pengharapan. Ini dia 2 poin cara manusia menghadapi masalah, putus asa dan memilih untuk berpengharapan. Memilih untuk tidak berputus asa. Seperti video tadi, never give up, jangan menyerah. Seberapa banyak orang, karena misalnya dia badan fisiknya sempurna, kemudian dia kecelakaan, kakinya harus diamputasi, tidak punya kaki, dia menyerah. Lulus di posisi, dia bisa bangkit, pakai baju sendiri, naik kendaraan sendiri. Itu dia orang yang berpengharapan. Dari mana kekuatan yang didapat? Karena dia memiliki iman
dan pengharapan kepada Tuhan. Itu dia ya. Apa itu pengharapan? Dia baca Diana. Baca Ina. Iya, pengharapan berarti suatu kepastian, proses penantian terhadap hal-hal yang terjadi nanti dalam kehidupan manusia. Bahwa masalah yang kita hadapi pasti akan menemukan solusi. Bagi orang Kristen, pengharapan kita apa? Yaitu pengharapan kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, inilah dua yang sering dihadapi manusia, caranya menghadapi masalah. Putus asa dan pengharapan. Itu dia anaknya. Mari kita lihat dia hasil diskusi yang kedua tadi mengenai bunuh diri menurut Alkitab. Ini dia contoh orang yang berputus asa dalam menghadapi masalah. Ini dia. Kalau kita perhatikan ada sebuah survei responden 941 peserta usia remaja di DKI Jakarta. Inilah hasilnya. Bahwa ini karakteristik respondennya, laki-laki, perempuan, sekolah umum, sekolah kejuruan, semua ya. Kemudian mari kita lihat kategori problem mental, bahwa potensi depresi 30,39%, problem emosional itu 20,51%, dan memiliki ide bunuh diri 18,6%. Itu termasuk tinggi loh. Kemudian mari kita lihat problem emosional dan ide bunuh diri. Dari 193 pelajar itu memilih 107 pelajar memilih ide untuk bunuh diri. Ini dia. Bahwa kesimpulan dari penelitian itu, pelajar dengan problem emosional cenderung memikirkan tentang bunuh diri dan mempunyai keinginan bunuh diri. Ini dia emosional. Karena memang di usia ini emosional ini kadang tidak menentu ya. Itu dia. Jadi ibu harap jangan ada yang melakukan, kalau kamu memiliki ide bunuh diri, jangan dulu ketika mengalami masalah. Pasti ada solusi ya. Ingat tadi diskusi tadi. Nah, ini dia contoh bunuh diri. Seorang remaja bunuh diri di Bali. Di rumah dia tidak ada masalah katanya. Jadi bisa jadi ini karena masalah di sekolah. Dia kan di luar rumah. Makanya tadi dibilang diskusi tadi kan, di sekolah kamu tampil sempurna. Kalau begitu masuk pintu rumah, kamu sudah kembali merasa galau atau bagaimana. Itu dia. Ataupun sebaliknya, di rumah kamu tampil happy, ternyata di sekolah kamu sering menghadapi masalah, misalnya bullying tadi. Tapi kamu tertutup kepada lingkungan sekitar. Tidak mau menceritakan masalahmu kepada orang tua. Ini dia ya. Akhirnya memilih jalan itu bunuh diri. Ini dia. Nah, ini dia yang paling sering ini. Masih remaja. Pasangan muda-mudi, mereka berpacaran. Hubungan mereka tidak direstui orang tua, bahkan sangat muda, belasan tahun. Akhirnya karena tidak direstui, mereka berdua sepakat gantung diri di pohon. Ini dia. Peristiwanya bisa cek di Google nanti ya, kalau mau bukti terjadi di Palembang. Jangan berharap, masih banyak jalan, masih banyak solusi bagi kita dalam menghadapi masalah. Jadi mari kita lihat apa pandangan Alkitab tentang bunuh diri. Bunuh diri bukanlah solusi untuk menghadapi masalah. Bunuh diri itu dosa, tidak mendapatkan tempat di sisi Tuhan ya. Mari kita lihat contoh Alkitab, tokoh Alkitab yang memiliki yang bunuh diri di akhir hidupnya. Raja Saul ya, seorang raja. Kemudian Yudas Iskariot. Di kelas 7 kita sudah belajar mengenai pertobatan, bagaimana Yudas Iskariot bertobat dengan cara yang salah, yaitu dengan cara yang bunuh diri, gantung diri dia ya. Nah, ini dia. Jangan, ini bukan contoh yang bagus. Ini dia. Jadi, apa pandangan Alkitab tentang bunuh diri? Oke, buka Alkitabnya. Mazmur 31 ayat 15 dan Ayub 1 ayat 21. Ayo, lomba cepat buka Alkitab, siapa dapat? Ayo berlomba. Iya, silakan baca si Monica. Ya, baca. Ya, Mazmur 31 ayat 15 mengatakan, masa hidupku ada dalam tanganmu. Masa hidup kita, masa hidup saya ada dalam tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengambil kehidupan yang ada dalam diri kita, ya Tuhan mengambil.
dekat sekali dengan Alkitab bahwa hidup kita, nyawa kita adalah pemberian Tuhan, maka dialah yang pantas untuk mengambil dan memberinya. Jadi makanya bunuh diri, membunuh orang itu merupakan tindakan dosa. Jadi masih pengen bunuh diri? Tidak. Pasti ada solusi kan? Ya, masih pengen bagaimana? Masih ada solusi kan? Jika dalam masalah? Iya, pasti ada solusinya. Jangan langsung menyerah. Seperti yang dikatakan oleh Nikodemus tadi. Dia semangat, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Seperti lagu tadi. Engkau Tuhan pasti buka jalan. Tuhan buka jalan. Bagaimana kamu menghadapi masalah? Ada jalannya, ada solusi. Bagaimana caranya supaya kita menemukan solusi? Serahkanlah itu, serahkanlah kekuatanmu kepada Tuhan. Ingat poin yang tadi, 3 pesan Tuhan Yesus dalam Matius 6 tadi. Tanda mencari harta surgawi, bukan harta duniawi. Karena harta duniawi tidak dibawa mati. Jangan gara-gara mencari harta duniawi lupa mencari harta surgawi. Itu dia ya. Jadi ada 3 poin penting. Bila kita mengandalkan pertolongan Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya. Bagaimana caranya? Ada ketentuannya. Ya, silakan dibaca poin 1 dan nanti dibaca oleh si Desi, poin 2 dibaca oleh si Irfayani, poin 3 dibaca oleh si Lika. Oke, silakan dibaca. Poin 1. Ya, poin 2. Ya, poin 3. Iya, bagus. Mari sama-sama kita membacakannya. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan dan membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Ya, yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan Tuhan Yesus ya dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Itu dia ini kami. Menghadapi masalah selaku orang Kristen, kita harus memilih poin berpengharapan. Itulah contoh hidup orang beriman, memilih untuk tidak berputus asa. Jangan memilih putus asa. Apalagi tadi anak remaja si usia tadi ya, karena ditegur ataupun karena dimarahi memilih untuk bunuh diri. Di teks bacaan kita menemukan seorang anak seusiamu terus SMP memilih untuk bunuh diri karena orang tuanya tidak sanggup untuk membayar uang ekstrakurikuler kan? Akhirnya dia malu memilih untuk bunuh diri. Apakah dia mati? Tidak. Memang dia selamat, Tuhan mengasih sayang kepada dia. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia minum racun, akhirnya sudah menyerang sel sarafnya, akhirnya dia lumpuh. Itu dia ya, lumpuh berbicara, terbata-bata, berjalan tidak bisa. Jangan sampai seperti itu. Rugi kan? Siapa yang rugi? Ya kamu, kita sendiri. Yang memilih untuk bunuh diri. Jadi dalam pembelajaran ini, Ibu mau mengungkapkan pendapatmu secara lisan. Apakah kamu semangat untuk menjalani kehidupan kini? Setelah kita selesai belajar, Ibu mau tanggapan dari anak-anak kami sekalian ya. Iya, Ibu sangat senang sekali semua rekan-rekan dari kalian semua semangat untuk menjalani kehidupan ini. Seperti tadi kan kita tadi meneladani Miss Pujisis yang mau semangat menjalani hidup memilih untuk tidak berputus asa. Saya senang sekali semua yang kami mau mengungkapkan pendapatnya ya. Oke, sekarang yang menjadi tugasmu hari ini adalah membuat sebuah tulisan tentang tekad dan niat untuk tidak putus asa dalam menghadapi masalah. Kemudian untuk menghadapi jika ada bullying, apa yang kamu lakukan? Dan bagaimana sikapmu untuk memilih berefleksikan dirimu untuk tidak mau membuli orang lain. Tulisannya 1 lembar, 1 halaman,
menceritakan tentang sikap dan niat untuk tidak berputus asa, dan bagaimana menghadapi bullying, dan bagaimana kamu untuk tidak mau membuli orang lain. Refleksikan diri. Tadi kita sudah belajar, hubungkan dengan Matius 6 tadi, hubungkan dengan bunuh diri tadi, hubungkan dengan tadi sudah kita menonton video Nisbis tadi. Ya, silakan refleksikan diri. Mulai. Iya, sangat luar biasa anak didik kami. Ibu senang sekali. Tadi sudah kamu mengumpulkan tugas-tugasmu mengenai refleksimu, sebuah tulisan singkat tentang tekad dan niatmu untuk tidak berputus asa. Dan ibu lihat tadi memang tulisannya sangat mengubah hati ibu, dan ibu berharap memang tulisan ini bukan hanya sekedar tulisan, bahwa kamu memang memiliki niat dan sikap, bahwa kamu memiliki keinginan besar untuk tidak berputus asa dalam mengenai masalah. Misalnya kalau tadi ada yang mengatakan bahwa orang tuanya kurang mampu untuk membiayai sekolah, tapi dia semangat untuk terus sekolah, dan dia yakin dan percaya bahwa dia bisa nanti sampai tamat menjadi seorang sarjana. Iya, itu sangat luar biasa sekali. Ibu juga senang dengan motivasi seperti itu, karena memang agak mirip dengan kehidupan ibu dulu ya. Jangan menyerah. Itu dia, setiap masalah pasti ada solusi. Oke, adik kami, jadi itulah pertemuan kita hari ini. Untuk di rumah silakan dibaca-baca bukunya. Materi selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan manusia. Bahwa manusia adalah manusia yang terbatas. Ya, silakan dibaca materinya ya. Oke, kemudian yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang harus kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup, ingat dari janjinya, dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya pada waktu yang tepat. Sama-sama kita baca ya. Yuk sama-sama. Yang harus kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup, ingat dari janjinya, dan percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya pada waktu yang tepat. Itu dia ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Kita akhiri pembelajaran kita anak-anak ya. Kita bernyanyi tadi lagu tadi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ketika kau memiliki masalah yang berharap, kau ingat lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti buka. Itu dia ya. Ingat, nyanyikan dalam hati. Kita akhiri pelajaran kita. Kita bernyanyi dari lagu rohani. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuh.